Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul. Perkenalkan, nama saya Nurul Misha. Saya Sulin. Saya Clara Sintia Parita. Saya Muhammad Rahmat Putra. Saya Haniza. Dan saya Ayu Safitri di Filmbun. Definisi manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah entitas yang unik, kompleks, dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai individu, manusia memiliki kebebasan dalam mengembangkan dan mengekspresikan identitas dalam diri mereka sendiri, yang terbentuk oleh faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan pengalaman hidup. Kepribadian individu juga merupakan aspek penting dari manusia sebagai makhluk individu, mencakup pola pikir, emosi, dan perilaku yang membedakan satu individu dari yang lain. Oke, kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian individu. Kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tersebut. Oke, yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian individu. Pola asuh dan nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman hidup termasuk peristiwa traumatik, kegembiraan, dan tantangan memengaruhi perkembangan kepribadian juga. Yang ketiga, ada budaya dan nilai sosial. Budaya, tempat seseorang dibesarkan juga mempengaruhi kepribadian. Nilai-nilai sosial, norma, agama, dan budaya memainkan peran dalam membentuk sikap, keyakinan, dan perilaku individu. Yang keempat, pengaruh teman dan lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial juga mempengaruhi kepribadian grup sosial. Sebuah manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial karena kebutuhan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan sosial. Dari berikutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam diri manusia itu sendiri maupun faktor dari luar manusia. Faktor dari dalam manusia meliputi yang pertama, dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain melalui imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Sementara faktor dari luar manusia adalah dorongan rasa ingin tahu yang menyebabkan manusia berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi rasa ingin tahunya tersebut. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi artinya tindakan meniru perilaku, ucapan, sikap, atau penampilan seseorang. Imitasi mempunyai pengaruh positif ketika yang ditiru adalah kelompok atau individu yang berperilaku baik berdasarkan situasi, tetapi kebalikannya imitasi memiliki pengaruh negatif saat individu atau kelompok yang ditiru berperilaku buruk di mata masyarakat. Contohnya, seorang anak dibesarkan di lingkungan pekerja keras, di mana ayahnya merupakan pekerja keras dan taat beribadah. Anak tersebut sangat mengagumi sang ayah, sehingga ia mengimitasi sikap ayahnya dan tumbuh menjadi pekerja keras dan taat beribadah. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti adalah tindakan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar menerima pandangan atau sikap yang dianutnya. Sugesti umumnya berasal dari orang-orang yang berwibawa, karismatik, atau orang yang berpengaruh. Misalnya, orang tua, ulama, dan lain-lain. Minoritas seseorang yang mengubah pendapatnya hanya karena ia satu-satunya orang yang berpendapat demikian dapat dikatakan telah tersugesti. Contohnya, ketika ketua kelas merupakan seorang siswa yang berprestasi di bidang akademik dan olahraga, sedangkan teman yang lainnya memiliki sifat dan karakter malas, bahkan tidak pernah mengerjakan tugas. Kemudian, ketua kelas pun memberikan pandangan dan arahan yang positif agar temannya yang malas dapat berubah. Yang ketiga, identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadikan dirinya serupa dengan orang lain. Contohnya, seorang adik mengidentifikasikan dirinya dengan kakaknya yang lulus dengan predikat sangat memuaskan di bangku perkuliahan. Sang adik mengenal cara belajar,
cara berpakaian, cara menghabiskan waktu, bahkan cara berpikir dengan sang kakak. Yang keempat yaitu simpati. Simpati terjadi ketika seseorang tertarik pada orang lain. Ketertarikan didorong oleh keinginan untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Contohnya, memberikan ucapan bela sungkawa kepada orang yang terkena musibah. Yang kelima, empati. Empati adalah perasaan ketertarikan yang mendalam kepada orang lain. Empati lebih dalam pengaruhnya dibandingkan dengan simpati. Contohnya, seorang ibu merasa sangat sedih karena anaknya sakit keras. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada seorang individu kepada individu lainnya. Motivasi bertujuan agar orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan. Contohnya rajin berlatih sepak bola karena bercita-cita ingin menjadi atlet nasional sepak bola. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah struktur sosial manusia. Manusia hidup dalam berbagai struktur sosial seperti keluarga, komunitas, dan masyarakat. Struktur-struktur ini memberikan kerangka bagi perkembangan manusia dalam masyarakat. Selanjutnya adalah peranan hubungan sosial dalam pembentukan identitas dan perkembangan pribadi. Hubungan sosial memainkan peran krusial dalam pembentukan identitas dan perkembangan pribadi seseorang. Hubungan ini melibatkan interaksi dan koneksi antara individu dengan orang lain di sekitarnya, termasuk keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat luas. Peran penting dari hubungan sosial dalam pembentukan identitas dan perkembangan pribadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan identitas. Hubungan sosial manusia membantu individu memahami siapa mereka, baik dari segi nilai, keyakinan, maupun prinsip, melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang dapat membandingkan dan mengeksplorasi pandangan mereka sendiri dengan pandangan orang lain, sehingga membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas mereka sendiri. Misalnya melalui hubungan dengan keluarga dan teman, seseorang bisa memperoleh pemahaman tentang latar belakang budaya dan nilai-nilai membentuk identitas mereka. Yang kedua, pembelajaran sosial. Hubungan sosial memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan sosial dan perilaku yang dapat dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, dukungan emosional. Hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional yang penting bagi individu. Yang keempat, pertumbuhan pribadi. Hubungan sosial dapat juga mendorong pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri yang positif. Dengan demikian, hubungan sosial yang baik dan sehat memainkan peran krusial dalam membentuk identitas dan perkembangan pribadi seseorang melalui interaksi yang positif dengan orang lain. Individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, memperoleh keterampilan sosial yang penting, dan merasakan dukungan emosional yang memengaruhi perkembangan positif mereka. Baik, saya akan membacakan tentang konflik dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial manusia seringkali diwarnai oleh berbagai konflik dan tantangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Konflik dan tantangan dalam kehidupan sosial manusia dan berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang kompleks, termasuk yang pertama, konflik interpersonal. Konflik interpersonal terjadi ketika ada ketidaksopanan antara individu-individu yang terlibat dari interaksi sosial. Hal ini bisa berkisar dari perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan pribadi hingga masalah emosional yang belum terselesaikan. Yang kedua, konflik kelompok. Konflik kelompok terjadi ketika ada perselisihan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Konflik semacam ini dapat berakar dari perbedaan budaya, agama, atau kepentingan politik. Yang ketiga, tantangan multikulturalisme. Masyarakat modern seringkali terdiri dari beragam budaya, agama, dan latar belakang etnis yang berbeda. Tantangan multikulturalisme timbul ketika masyarakat harus belajar untuk hidup berdampingan dengan perbedaan ini. Yang keempat, masalah kesetaraan. Tantangan dalam mencapai kesetaraan sosial juga merupakan permasalahan penting dalam kehidupan sosial manusia. Kepentingan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan pekerja antar kelompok sosial seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Yang kelima, perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan urbanisasi juga dapat menimbulkan tantangan yang kompleks bagi kehidupan sosial manusia. Dalam mengatasi konflik dan tantangan ini, penting untuk mempromosikan dialog yang terbuka, empati, dan pemahaman antar individu dan kelompok. Pendekatan yang inklusif, penghargaan terhadap keanekaragaman, dan upaya membangun kesetaraan sosial dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Cara mengatasi konflik dan tantangan yang terjadi.
dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengatasi konflik dan tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat memerlukan pendekatan yang beragam dan terencana. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat. 1. Komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif antara individu dan kelompok adalah kunci untuk mengatasi konflik. Mendorong dialog yang jujur dan menghargai pendapat orang lain dapat membantu mencegah misi dan memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin terjadi. 2. Pembangunan kesadaran budaya. Meningkatkan kesadaran budaya di antara masyarakat dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang dapat memicu konflik. Mengadakan acara budaya, pelatihan, dan pertukaran antar budaya dapat membantu memperkuat pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. 3. Pembentukan persaudaraan. Mendorong kolaborasi dan persaudaraan antar kelompok sosial dapat membantu membangun kedamaian, solidaritas, membentuk komunitas yang inklusif dan memitra dengan berbagai kelompok masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial dan mempromosikan toleransi. 4. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mengatasi konflik dan tantangan sosial. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman tentang multikulturalisme, kesetaraan, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar dan responsif. 5. Keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam memecahkan masalah lokal dan menyelesaikan konflik dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan yang berkelanjutan. Membentuk forum, komunitas, kelompok advokasi, atau program partisipatif dapat memberikan wadah bagi masyarakat. Oke, materi selanjutnya yaitu dampak teknologi dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh teknologi dalam kehidupan sosial masyarakat telah terasa signifikan, baik dalam memberikan manfaat maupun menimbulkan tantangan. Berikut adalah beberapa dampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, yaitu komunikasi yang meningkat. Teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara fundamental. Media sosial, platform pesan instan, dan teknologi komunikasi lainnya telah memungkinkan orang untuk terhubung dengan mudah tanpa memandang jarak geografis. Ini telah memperkuat hubungan antara individu, memungkinkan pertukaran ide, dan memperluas jaringan sosial. Yang kedua, yaitu pendidikan yang diperluas. Teknologi telah memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat melalui platform pembelajaran online, kursus jarak jauh, dan sumber daya pendidikan digital lainnya. Individu sekarang dapat belajar di luar lingkungan formal sekolah. Hal ini telah memperluas akses ke pengetahuan dan pendidikan di berbagai komunitas. Yang ketiga, yaitu globalisasi budaya. Perkembangan teknologi telah mempercepat globalisasi budaya, di mana orang dapat dengan mudah mengakses dan mengadopsi budaya, mode, dan tren dari berbagai belahan dunia. Ini telah menciptakan kesadaran budaya yang lebih luas dan memperkaya pengalaman budaya masyarakat, tetapi juga dapat mengancam identitas budaya lokal. Yang keempat, yaitu perubahan pola konsumsi. Teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses barang dan layanan. Perkembangan e-commerce dan platform pembayaran digital telah mengubah pola konsumsi, memungkinkan pembelian yang mudah dan praktis. Namun, ini juga dapat mengakibatkan masalah seperti konsumerisme berlebihan dan ketidakseimbangan dalam pola konsumsi. Yang kelima, yaitu ketergantungan dan isolasi sosial. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang berpotensi mengisolasi individu dari interaksi sosial langsung. Komunikasi yang hanya melalui layar dapat mengurangi keterlibatan sosial yang langsung, menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang bermakna secara pribadi. Yang terakhir yaitu tantangan privasi. Kemajuan teknologi juga dapat menghadirkan tantangan privasi. Dengan banyaknya data pribadi yang terekam dan diakses oleh berbagai platform, perlindungan data pribadi dan privasi menjadi isu penting dalam era digital ini, karena kerentanan terhadap penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Masyarakat harus mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, mempromosikan penggunaan yang positif sambil tetap mempertahankan keseimbangan yang sehat antara dunia digital dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.